Lo serius berani sendiri? Vika mengarahkan cahaya senter ke gedung sekolah 3 lantai. Tidak ada lampu yang menyala di gedung itu. Mungkin listriknya sedang mati. Iya Fik, itu jam tangan pemberian almarhum nyokap gue. Takut hilang kalau nggak diambil sekarang. Aduh, lagian lu ada-ada aja pakai lupa segala. Gue nggak berani nganter lu masuk ke kelas ya. Gue nunggu di sini aja. Iya, ya udah nggak apa-apa. Lu jagain motor gue aja. Tapi gue juga takut sendirian di sini. Gimana dong? Vika merengek. Lu tenang aja. Gue pasti nggak akan lama-lama kok. Gina kemudian membuka gerbang sekolah yang kebetulan tidak dikunci. Sekolah SMA Setia Bakti. Memang tidak ada satpamnya. Pihak sekolah sudah membuka lowongan, tapi tidak ada orang yang berani melamar. Banyak cerita horor yang beredar dari mulut ke mulut tentang sekolah itu. Gin, tunggu. Lu yakin mau masuk? Vika menarik lengan bajunya Gina. Gua kan udah bilang kalau gua yakin mau masuk. Lagian sumpah ya, gua nggak percaya yang namanya hantu-hantuan, fiktif itu. Gina jangan sembarangan kalau ngomong. Ya udah sana, cepat balik lagi ya. Gina berjalan perlahan sambil melihat sekeliling. Senter yang ia bawa diarahkan ke tangga gedung. Kelasnya ada di lantai 3. Ia heran kenapa listrik sekolah mati. Padahal di perjalanan menuju sekolah, ia melihat listrik itu di warung-warung angkringan pinggir jalan masih menyala. Perlahan dan sedikit hati-hati, Gina menaiki anak tangga. Sekelilingnya gelap, hanya cahaya senter yang menjadi penerang. Ia berhenti sejenak mengatur nafas. Tubuhnya yang gemuk seakan tak sanggup lagi menaiki anak tangga. Setelah mengatur nafas, ia kembali melanjutkan langkahnya. Akhirnya, ia sampai di lantai 3. Satu persatu ia melewati ruang kelas. Kebetulan kelasnya Gina ini ada di paling ujung. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Gina memang gadis pemberani. Pintu kelasnya tidak dikunci. Suara engsel berderit saat Gina membuka pintu. Ia menyorot sekeliling ruangan dengan cahaya senter. Bangku-bangku kelas ditata rapi di atas meja. Ruangannya bersih, tidak ada sampah sedikit pun. Segera ia menuju tempat duduknya yang berada di baris kedua paling kanan. Di rogohnya kolong meja. Lalu ia tersenyum. Ia kemudian mengenakan jam tangan itu. Setelah itu ia bergegas pulang. Tapi saat akan menuju anak tangga, ia melihat bercak lumpur membentuk jejak sepatu seseorang di atas lantai. Jejak siapakah ini? Karena penasaran, Gina kemudian mengikuti arah jejak sepatu yang ia temukan. Semakin ia ikuti, semakin ia mendengar dengan jelas suara perempuan yang sedang menangis dengan suara yang halus dan kecil. Suara yang ia dengar mengarah ke ruang kelas paling tengah, tepatnya kelas 2A. Ragu-ragu, Gina kemudian mendorong pintu. Disorotkannya cahaya senternya ke arah jendela paling pojok. Di sana berdiri seorang wanita berambut sepinggang yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan sepatu kulit hitam, kaos kaki selutut. Dia berdiri di atas jendela sambil membelakangi Gina. Perempuan itu menangis pilu. Gina perlahan menghampirinya. Hai, kamu kenapa nangis? Kok malam-malam masih di sini? Tanya Gina. Wanita itu tidak menjawab, malah tetap menangis. Kaki kamu berdarah tuh. Gina melihat darah kental mengalir dari dalam rok wanita itu. Nama kamu siapa? Gina menyentuh lengan wanita di hadapannya. Terasa dingin. Bukannya menjawab, wanita di hadapannya ini malah meloncat, menjatuhkan dirinya sendiri. Sontak saja Gina berteriak. Ia melihat tubuh wanita itu terkapar di belakang sekolah. Buru-buru ia menuruni tangga. Gina tidak mengerti kenapa tubuh wanita yang ia temui di lantai 3 seketika menghilang. Jelas-jelas ia melihatnya loncat terkapar di halaman belakang sekolah. Belum lagi terpecahkan hal ganjil tersebut di benaknya. Saat hendak pulang, ia melihat Vika di halaman depan sekolah sedang melakukan gerakan senam. Tatap matanya ini kosong, seperti ada yang mengendalikan. Vika? Dia tidak menjawab, malah tetap melakukan senam. Gina mengguncangkan tubuh temannya. Fik, sadar Fik. Tubuh Vika seketika ambruk. Gina panik dan berlari mencari bantuan. Untung saja ada 2 orang lelaki yang tak lain adalah pemilik angkringan pinggir jalan. Mereka membawa Vika ke rumah sakit kemudian. Seorang guru matematika sedang menerangkan materi. Vika duduk di bangku baris ketiga paling kiri.
Setelah kejadian beberapa hari lalu, Vika berasa ada yang aneh dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi fokus belajar, sering berhalusinasi. Seperti yang ia alami sekarang, ruang kelasnya ini tiba-tiba berubah. Papan tulis di hadapannya terlihat usang dan masih menggunakan kapur. Dinding kelasnya retak juga kotor. Meja-meja di sekelilingnya kosong. Kemana murid lain? Ia hanya sendiri di ruangan itu. Seorang lelaki tua yang mengenakan celana training dan jaket olahraga menerobos masuk ke dalam kelas. Ia membawa rantang nasi, lalu memakan sisa makanan di dalam rantang itu dengan lahap, seperti sudah beberapa hari belum makan. Vika kemudian mendekatinya perlahan-lahan dengan ragu-ragu. Lelaki tua yang sedang makan di hadapannya ini tiba-tiba saja menangis. Vika bingung, siapa dia? Dan kenapa terlihat sangat menyedihkan? Saat Vika hendak menyentuh pundaknya, tiba-tiba Gina menyadarkan halusinasinya. Vika, Ia tergeragap. lu halusinasi lagi ya? Dada Vika turun naik, napasnya terengah-engah, keringat memenuhi wajahnya. Enggak kok Gin. Jawab Vika singkat kemudian bergegas keluar kelas. Ini waktunya jam istirahat. Gina menyadari kalau Vika akhir-akhir ini berbeda. Temannya itu seperti tidak lagi bersemangat menjalani aktivitas di sekolah. Ia sering minta dibawa ke UKS saat jam olahraga. Ia juga sering telat melewati upacara Senin. Gina yakin hal ini ada kaitannya dengan kejadian beberapa hari lalu. Kemudian segera Gina pergi keluar kelas untuk mencari Vika. Ia pergi ke kantin, tapi tidak ada. Di halaman belakang pun tidak ada. Biasanya Vika melamun di sana, dan saat Gina pergi ke toilet, ia terkejut melihat Vika tewas gantung diri di sana. Sontak saja Gina berteriak mengundang kerumunan siswa lain. Pak Gimin, seorang kepala sekolah, datang dengan terburu-buru membelah kerumunan siswa. Ia terkejut dengan apa yang ia lihat. Lagi-lagi ada siswa yang bunuh diri. Setidaknya 2 tahun sekali ada saja siswa yang mati bunuh diri di sekolah itu. Dan tidak jelas apa alasan mereka bunuh diri, karena memang tidak ada satupun yang meninggalkan pesan wasiat. 10 tahun lalu, sebuah beca berhenti di depan gerbang sekolah SMA. Seorang gadis berwajah oriental berambut sebahu turun dari beca tersebut. Ia adalah siswa pindahan dari Jogja, dan hari ini adalah hari pertama masuk ke sekolah barunya. Sekilas ia memperhatikan bangunan sekolah berlantai 3 di hadapannya. Ia terkagum karena bangunannya ini sangat bagus. Saat hendak memasuki gerbang, seorang satpam menyapanya dengan ramah. Kamu telat. Iya pak, saya murid baru pak, pindah dari Jogja. Oh alah, wong Jogja. Siapa namanya? Sini, biar saya catat dulu. Felicia Cia pak. Kata perempuan itu sambil tersenyum menampakkan lesung pipi di sebelah kiri. Gimana ya tulisannya? Tanya satpam tersebut. Tulis Feli saja nggak apa-apa pak. Oh siap, saya Asep, satpam sekolah ini. Kamu tunggu di sini saja dulu ya. Mereka sedang upacara Senin. Nanti setelah selesai, saya antar ke ruang kepala sekolah ya. Feli pun mengangguk. Ia duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu di depan pos satpam, lalu membuka tasnya, mengeluarkan kotak makanan berisi beberapa biskuit coklat. Bapak mau? Wah, boleh. Duh, Nak Feli udah cantik, baik pula. Oh iya, jangan panggil bapak, panggil saja saya Asep. Saya masih muda kok. Feli pun kemudian mengangguk lagi. Memang Asep ini masih muda, baru berumur 20 tahun. Ia tidak melanjutkan sekolahnya dan hanya lulusan SMP. Sambil makan biskuit coklat, Feli dengan sabar menunggu upacara selesai. Sebelum upacara usai, Feli dihampiri seorang lelaki parubaya yang memakai baju lusuh dan celana panjang hitam. Tangan kanannya ini memegang sapu lidi. Ia memperhatikan Feli dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lelaki itu adalah Pak Cokro, tukang bersih-bersih sekolah. Pak Cokro ini bisu dan hanya orang tertentu saja yang mengerti bahasa isyaratnya. Sebenarnya pihak sekolah tidak merekrutnya secara resmi. Awalnya dia seorang gelandangan yang setiap hari rajin sekali menyapu daun-daun kering di depan gerbang sekolah. Hal itu ia lakukan tanpa ada yang menyuruh. Lama-lama, Pak Gimin sebagai kepala sekolah kasihan melihat Pak Cokro ini. Akhirnya ia diberikan upah setiap minggu sebesar 3.000 perak. Karena Pak Cokro orangnya rajin, ia dipersilahkan untuk membersihkan ruang kelas dan menghuni gudang kosong yang tidak terpakai. Mau ngapain kamu? Asep menegur dengan sinis.
Cokro menggerakkan tangannya sambil mengeluarkan suara yang tidak dapat dimengerti. Feli mengerutkan kening, mulutnya masih mengunyah sisa biskuit. Bapak ini bilang apa, Sep? Oh, dia nanya apakah kamu murid baru. Oh, iya Pak, saya Feli, pindahan dari Jogja. Tanpa ragu Feli berdiri dan menjabat tangan Pak Cokro yang kotor. Pak Cokro sumringah senang karena diperlakukan baik oleh Feli. Lalu Pak Cokro mengeluhkan kembali menggunakan bahasa yang tidak dimengertinya. Udah, jangan sok kenal. Asep sinis lagi. Gak apa-apa, Sep. Bapak ini tukang bersih-bersih sekolah kan ya? Kemudian Pak Cokro mengangguk, senyumnya mengembang. Kemudian ia melenguh kembali sambil menarik lengan kanan Feli. Ia ingin membawanya ke tempat duduk yang lebih nyaman, yang biasa digunakan para tamu wali murid. Mau dibawa kemana sih Pak Cokro? Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah barat. Tepatnya di ujung kelas ada sebuah sofa yang sengaja disediakan untuk wali murid. Hah, di sini saja? Kan lagi ada yang upacara. Pak Cokro menepuk jidatnya. Saking bahagianya dengan perlakuan baik Feli, ia sampai lupa kalau hari ini ada yang upacara. Pak Cokro lalu mempersilahkan Feli duduk kembali di kursi kayu. Tanpa diduga-duga, Pak Cokro naik ke atas pohon rambutan yang ada di dekat pos satpam. Kebetulan pohon itu sedang berbuah. Asep meneriakinya agar turun karena berbahaya. Setelah berhasil memetik setangkai rambutan, ia turun dan menyerahkannya kepada Feli. Wah, buah saya Pak. Wajah Feli terlihat senang. Pak Cokro mengangguk sambil terus tersenyum. Lalu ia menoleh ke arah lapangan. Ternyata barisan siswa sudah dibubarkan. Ayo Feli, saya antar ke kepala sekolah, ajak Asep. Feli mencomot 2 buah rambutan dan mengantonginya. Sebelum pergi, ia menoleh pada Pak Cokro dan mengucapkan terima kasih untuk kedua kalinya. Setelah mengantarkan Feli, Asep kembali ke posnya. Tidak sengaja, ia melihat sebuah sapu tangan di kolong kursi kayu. Pastilah itu punya Feli. Asep kemudian menoleh ke sekitar. Setelah dirasa aman, segera ia ambil sapu tangan itu lalu mengantonginya. Ia masuk ke dalam posnya, mengunci pintu, dan menciumi sapu tangan itu dengan beringas. Matanya mermelek seakan sedang membayangkan hal-hal indah dengan perempuan yang baru ia temui tadi. Saat Asep tengah menikmati aroma sapu tangan Feli, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Sep, Asep. Itu suara Feli. Bergegas Asep membukakan pintu. Oh, ada apa Fel? Lihat sapu tangan aku nggak ya? Oh, iya. Baru saja aku mau nyamperin kamu. Ini sapu tangannya tadi jatuh di bawah kursi. Oh, syukurlah kalau ketemu. Soalnya sapu tangan ini dari pacarku. Asep menyodorkan sapu tangan Feli. Terima kasih Asep. Kamu satpam yang hebat, puji Feli. Semakin tersanjung saja hati Asep mendapat pujian dari wanita cantik. Entah apa yang sedang Asep rasakan, hatinya menggebu. Mungkin atau pastinya ia sudah jatuh cinta pada Feli, dan ia berjanji akan terus mengintai perempuan itu sampai berhasil mendapatkan cintanya. Tidak peduli walau Feli sudah punya pacar. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru ya, kata Bu Yati, guru matematika. Feli dengan percaya diri masuk ke dalam 3A, didampingi kepala sekolah. Di kantong tasnya ada buah rambutan pemberian Pak Cokro. Hai semua, kenalin, namaku Felicia Cia, atau biasa dipanggil Feli. Aku pindahan dari SMA Dharma Bakti Yogyakarta. Salam kenal ya semuanya, ujar Feli sambil tersenyum. Hai Feli. Serentak semua murid di kelas itu menyapa. Walau Feli siswa pindahan, tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan teman-temannya, juga dengan setiap mata pelajaran. Feli terbilang siswi yang pintar. Ia kini menjadi pesaing beratnya Mona yang setiap tahun meraih juara 1 di kelas itu. Semenjak kedatangan Feli, Mona jadi lebih rajin belajar. Walau Feli mengancam posisi Mona sebagai juara kelas, namun tidak ada permusuhan di antara mereka. Keduanya malah akrab. Setiap hari menghabiskan jam istirahat di kantin bersama teman-teman lainnya. Ada hal yang menjijikan tentang Asep, si satpam muda yang sangat mengagumi Feli. Jadi, setiap jam istirahat, dia ini selalu memata-matai Feli, berharap sapu tangan wanita itu jatuh lagi dan Asep bisa menciumi sepuasnya. Tapi ternyata Feli tidak pernah menjatuhkan sapu tangannya lagi. Tidak pula ada benda miliknya yang jatuh. Rupanya, Asep tidak mau menyerah. Ia mengintai Feli saat ke kamar mandi siswa. Setelah Feli keluar,
Asep mengendap-endap masuk tanpa diketahui siswa lain. Ia membongkar tong sampah dengan harapan ada benda apapun yang Feli buang. Sayangnya, Feli tidak membuang barang apapun miliknya. Tapi, Asep menemukan pembalut bekas yang masih ada bercak darah di permukaannya. Ia kemudian mengangkat pembalut bekas itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Walau sebenarnya ia tidak tahu apakah pembalut itu milik Feli atau bukan. Namun, yang terpenting baginya adalah Feli baru saja masuk ke toilet itu. Dengan bekas pembalut, ia bisa membayangkan Feli. Hari demi hari kemudian berlalu. Asep tidak lagi bisa menahan rasa cinta dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Feli. Asep tahu kalau Feli sering pulang belakangan karena becak langganan antar jemputnya ini sering telat. Sambil menunggu becaknya tiba, ia sering terlihat duduk di kursi kayu depan pos satpam sambil membaca komik. Feli, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa ya, Sep? Feli kemudian menghampiri Asep yang sedang berdiri di depan pintu pos. Asep melirik sekelilingnya. Sudah sepi, hanya ada motor kepala sekolah yang terparkir di halaman gedung. Asep tahu kalau Pak Gimin pasti sedang sibuk di ruangannya. Aku mau ngomong kalau aku udah lama. Iya, Sep? Feli penasaran karena kalimat Asep terpotong. Aku udah lama cinta sama kamu, Feli. Kaget, Feli kemudian mundur selangkah. Pikirannya bergerak cepat untuk mendapatkan sebuah kalimat penolakan secara sopan. Jelas Feli tidak mungkin menerima Asep. Bukan soal pekerjaan Asep yang hanya satpam sekolah, tapi Feli memang sudah punya pacar. Aku senang kalau ada yang cinta sama aku. Tapi aku kan udah punya pacar, Sep. Kamu jangan khawatir, kita masih bisa berteman akrab kok. Feli melayangkan senyum. Oh, begitu ya. Hati Asep berantakan pada saat itu. Ia tidak terima cintanya ditolak. Iya, Sep, kita berteman aja ya. Oh iya, kamu mau biskuit coklat gak? Masih ada 2 nih. Kita makan bareng yuk. Feli kemudian mengeluarkan kotak makanan dan menyodorkan biskuit coklat pada Asep. Entah kenapa, hati Asep seketika terasa dibakar. Rasa cintanya berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia menolak biskuit pemberian Feli, lalu masuk ke dalam posnya sambil membanting pintu. Sep, maafin aku ya. Kamu jangan marah, Sep. Feli merasa bersalah. Beberapa kali ia memanggil Asep, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia menyerah dan balik badan hendak kembali ke kursi kayu. Namun, tanpa Feli sadari, pintu pos terbuka. Kemudian, kepala Feli dihantam menggunakan martil oleh Asep. Darah mengucur. Feli pun ambruk. Tidak ada yang melihat aksi kejam Asep tersebut. Buru-buru ia memasukkan tubuh Feli ke dalam posnya. Pintu dikunci dari dalam. Ia memperhatikan tubuh Feli yang sintal. Wanita itu masih hidup. Matanya sayu. Darahnya mengalir dari hidungnya. Tolong. Suara Feli sangat pelan dan parau, terkesan berbisik. Ia terkapar lemas. Sementara itu, Asep mulai melakukan aksi bejatnya. Sep, Asep. Terdengar suara Pak Gimin memanggil. Dengan tergesa-gesa, Asep mengenakan kembali celana dan bajunya. Feli masih hidup, matanya masih sayu, bibirnya masih bergerak-gerak. Ia ingin meminta tolong, tapi tidak bisa. Baju sekolahnya terserak, darah menetes dari selangkangan. Asep telah merampas keperawanan itu. Sebuah martil diambil lagi dari kolong meja. Feli perlahan menggerakkan kepalanya, menatap Asep. Air mata Feli menetes ke pipinya. Saya cinta kamu, Feli. Asep tersenyum. Martil siap dihantamkan lagi. Kita ketemu di surga ya, sayang. Tangan kanan Feli terangkat, memberi isyarat agar Asep tidak membunuhnya. Tapi martil itu tetap dihantamkan ke kepala Feli hingga ia tewas. Sebuah terpal menjadi pembungkus jenazahnya. Dengan rapi ia masukkan jenazah Feli ke kolong meja. Bercak darah dilap, termasuk darah yang menetes di tanah. Ia gosok-gosokkan tanah itu menggunakan alas sepatunya agar darahnya hilang. Iya, Pak. Asep menghampiri Pak Gimin. Kamu lihat Feli tidak? Bapak ini tukang becak langganan antar jemput Feli. Tanya Pak Gimin. Di sampingnya berdiri seorang lelaki kurus berbadan hitam, mengenakan topi lusuh dan handuk kecil di pundaknya. Oh,
Iya pak, biasanya dia nunggu di depan pos satpam, kata tukang beca. Oh, tadi aku lihat dia sudah pulang pak. Kalau boleh tahu, Feli pulang naik apa ya pak? Aduh, kurang tahu ya, mungkin angkot. Pintar sekali Asep berkata seolah tidak terjadi apapun dan tak ada yang curiga padanya. Malamnya, Asep duduk di depan pos bersama Cokro. Liciknya, ia juga sengaja menaruh pakaian Feli di gudang itu dengan maksud menfitnah Cokro. Orang seperti dia akan sangat mudah difitnah karena bisu. Setelah itu, Asep membopong jenazah Feli ke halaman belakang sekolah. Di sana, ada sebuah tempat pembuangan sampah yang dibangun berbentuk segi empat. Sampah terlihat menumpuk hingga terburai kemana-mana. Asep mengeruk sampah itu dan menggali lubang di bawahnya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian mengubur jenazah Feli dan menimbunnya dengan tumpukan sampah. Pagi-pagi sekali, Pak Darmawan dan Bu Mary, orang tuanya Feli, datang ke sekolah. Dari semalam, Feli belum pulang. Mereka pikir Feli menginap di rumah sepupunya, tapi ternyata tidak ada. Mereka duduk dengan gelisah di depan ruangan kepala sekolah. Pak Gimin yang mengendarai motor bebek muncul dari gerbang sekolah. Kedua orang tua Feli berdiri bersamaan. Mereka bergegas menghampiri Pak Gimin. "Pak, anak kami hilang, Pak." Bu Mary meneteskan air mata. "Iya, Pak. Dari kemarin belum pulang. Apakah Bapak lihat Feli?" "Astaga, yang benar, Pak." "Iya, Pak. Kami kira Feli menginap di rumah sepupunya. Tapi ternyata nggak ada, Pak." Kemarin, orang terakhir yang melihat Feli adalah Asep. Dia dipanggil ke ruangan Pak Gimin. Kedua orang tua Feli berharap-harap cemas. Mereka ingin mendengar kabar baik dari Asep. Dengan tenang dan nyaris tidak ada rasa gugup sedikit pun, Asep menjelaskan kalau ia hanya melihat dari jendela kecil posnya kalau Feli pulang sendirian. "Dia naik apa?" tanya Pak Darmawan. "Saya tidak tahu, Pak," jawab Asep. Kabar kalau Feli menghilang berhembus ke semua siswa. Mereka terheran-heran, padahal baru kemarin Feli nongkrong di kantin bersama mereka. Hingga akhirnya, sebuah teriakan seorang siswa yang tengah mengambil tongkat pramuka di gudang Cokro membuat geger satu sekolahan. Ia menemukan baju bernemtek Felicia Chia. Gudang itu adalah tempat tinggal Cokro. Tanpa pertimbangan lagi, siswa lelaki langsung mengeroyok Cokro. Mereka yakin kalau Cokro telah membunuh teman mereka. Nyawa Cokro tidak bisa diselamatkan. Ia meninggal karena ada seseorang yang menghantam kepalanya dengan batu. Soal Vika yang meninggal gantung diri di toilet, tidak seorang siswa pun yang berani menggunakan toilet itu lagi. Mereka lebih suka menggunakan toilet lain. Jangankan digunakan, melintas di depan toilet itu saja, bulu kuduk mereka langsung merinding. Cerita-cerita seram mulai bertebaran dari mulut ke mulut. Mereka bilang kalau kematian Vika itu tidak wajar dan ada yang mengendalikannya untuk bunuh diri. Yang paling bersedih atas kematian Vika di sekolah itu adalah Gina. Ia masih tidak percaya kalau sahabatnya itu pergi begitu cepat. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian Vika. "Udah, ikhlasin saja," kata LD sambil menatap wajah Gina yang sedang melamun. Mereka duduk di kantin sekolah yang kebetulan sedang ramai. "Gua yakin ada hal yang gak beres sama sekolah kita, Di." "Hah? Maksud lo? Tiap tahun tuh ada aja kematian yang gak wajar." "Hah, sudah takdirnya kali, Gin. Lagian yang hidup dan mati itu Tuhan yang ngatur. Jadi gua gak percaya sama mitos sekolahan ini yang katanya angker." "Di, sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin gue ngambil jam tangan ke sekolah. Terus gue denger ada cewek nangis di kelas." "Hah? Seriusan?" tanya LD. "Iya, Di. Gue masih penasaran siapa tuh cewek dan kenapa nangis." "Lu samperin gak?" "Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya tiba-tiba hilang gitu aja." "Fix, itu setan," ujar LD. "Tapi katanya lu gak percaya setan. Tapi kalau infonya dari lu, gue percaya. Lu mau gak antar gue nanti malam ke sekolah?" "Mau ngapain?" tanya LD. "Nyari tahu siapa dan kenapa wanita itu nangis. Gua yakin ini ada misteri yang belum terpecahkan di sekolah kita. Dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini, termasuk Vika." Oke. LD mengangguk lalu meminum es teh manisnya. Maka malamnya Gina diantar oleh LD. Mereka masuk ke dalam kelas di mana Gina melihat sosok perempuan itu. Kebetulan lampu sekolah berfungsi normal. "Jadi kemarin di sini gue lihat cewek itu berdiri di atas jendela." Gina menunjuk sebuah jendela.
Saat mereka sedang memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari luar. Segera mereka berlari menurun tangga, menghampiri sumber suara itu. Semakin mereka dengarkan, jeritan itu semakin jelas terdengar dari pos satpam yang sudah lama tidak digunakan. Suaranya dari dalam pos ini, Di, kata Gina. Iya, Gin. Duh, digembok lagi. LD mencari sesuatu untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalan tangan, kemudian menghantamkan batu tersebut kepada gembok pintu. Setelah beberapa kali benturan, akhirnya engsel gembok yang sudah usang itu berhasil copot. Gina menyalakan senter smartphone-nya. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Ruangannya sangat-sangat berdebu. Hanya ada sebuah meja di sana. Gina kemudian menyorotkan senternya ke kolong meja tersebut dan dia menemukan sebuah martil. Tiba-tiba matanya terpejam. Sebuah bayangan wajah wanita muncul di benaknya. Nafasnya terengah-engah. Ia membuka matanya kembali. Lu kenapa, Gin? Gua lihat wajah seorang perempuan. Hah? Siapa? Gak tahu. Gua gak kenal dia. Karena malam semakin larut, mereka kemudian keluar dari pos satpam tersebut. Besok Gina akan cari tahu siapa wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Gina dan LD masuk ke perpustakaan. Di, ini persis wajah perempuan yang ada di bayangan gua semalam. Lihat deh, dia masuk ke sekolah ini tahun 2000 dan berhenti tahun 2000 juga. Gina menyodorkan buku arsip pada LD. Lah, iya juga ya. Kita tanya kepala sekolah aja, Gin. Siapa tahu Pak Gimin masih ingat tentang perempuan ini. Wah, lu bener, Di. Gina kemudian memotret foto Felicia Chia. Iya, siang. Pak Gimin menoleh pada mereka berdua. Kami mau bicara sebentar saja, Pak. Oh, iya. Silakan masuk, Nak. Mereka berdua duduk di hadapan Pak Gimin lalu menunjukkan sebuah gambar di layar smartphone Gina. Maaf ganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak kenal dengan siswa ini? Pak Gimin terkejut. Ia heran dari mana mereka tahu tentang Feli. Oh, iya, itu Feli. Dulu dia sekolah di sini. Kenapa dia berhenti di tahun yang sama dengan saat dia masuk ya, Pak? Tanya Gina. Kalian kenapa tiba-tiba nanya tentang Feli? Pak, ada yang gak beres sama sekolah kita. Dan saya yakin ini ada kaitannya dengan Feli, ujar Gina. Maaf, saya masih banyak kerjaan. Mungkin kita bisa bahas lain waktu. Ya, silakan, keluar. Pak, kami hanya ingin... LD memaksa, tapi kata-katanya terpotong. Saya bilang keluar. Telunjuk Pak Gimin mengarah ke pintu. Saya lihat Feli, Pak, kata Gina. Wajah Pak Gimin seketika terkejut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di mana dia? Nada bicara Pak Gimin merendah. Saya tidak tahu, Pak. Tapi entah kenapa tiba-tiba wajah Feli ini muncul dalam benak saya. Jadi saya mohon ceritakan tentang Feli. Apa sebenarnya yang terjadi pada Feli tahun 2000 silam? Pak Gimin menghembuskan nafas berat, membuka kacamata, lalu mengusap rambutnya yang sudah beruban. Dia berdiri, menutup pintu ruangan dan jendela, lalu duduk kembali di kursinya. Dulu Feli adalah murid pindahan dari Jogja. Dia sangat pintar dan baik. Tapi tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius. Lalu, Pak? Tanya LD. Pak Gimin duduk kembali di kursinya. Kami menuduh Cokro sebagai pelakunya. Karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Siapa Cokro itu, Pak? Gina menatap Pak Gimin dengan serius. Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulu. Kami belum sempat menyelidiki Cokro sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa. Gina pun tercengang. Lalu, apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan, atau kalau memang dianggap sudah meninggal, apa jasanya ditemukan, Pak? Ya, jasanya tidak pernah ditemukan. Terus, Pak? LD semakin penasaran. Sudah, kasus ditutup. Jadi jasad Feli masih jadi teka-teki hingga sekarang. Dari percakapan itu, Gina mulai menemukan sedikit petunjuk. Kemungkinan roh yang menangis di jendela itu adalah Feli. Gina yakin kalau seandainya Feli memang meninggal, pasti rohnya tidak tenang. Jasadnya pasti disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Gina semakin bingung. Tidak ada yang bisa menjawab kebenaran jasad Feli selain berbicara langsung dengan rohnya. Gua harus bicara sama rohnya Feli. Gimana caranya, Gin? LD menatap wajah Gina yang sedang kebingungan. Gua juga gak tahu. Mereka kemudian terdiam sejenak. Kemudian LD mengacungkan jari telunjuknya. Hei,
kita main jelangkung saja, Gin. Lu yakin ini berhasil, Di? Gina duduk di sofa rumah Eldi. Ia ragu dengan ide temannya itu. Sementara Eldi sibuk merakit boneka jelangkung yang ia buat dari batok kelapa, baju bekas, dan 2 batang kayu kering. Di bagian bawah, ia ikatkan sebuah spidol agar roh Feli itu mudah memberi petunjuk. Di bagian batok itu, ia gambar wajah yang sedang tersenyum. Kenapa tersenyum, Di? Biar roh baik yang masuk ke boneka ini. Lu tau dari mana? Ya nebak aja sih, jawab Eldi santai. Eldi sudah selesai merakit jelangkung. Nah, kalau misalnya lu kesurupan, gua udah download audio doa-doa ruqyah, biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh lu. Lu yakin berhasil, Di? Gina semakin ragu. Percaya sama gua, ini demi menyelamatkan nyawa siswa lain. Ya siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, gak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita. Malam itu juga, mereka berangkat ke sekolah menggunakan motor Eldi. Di perjalanan, gerimis mulai turun disusul kelebatnya cahaya kilat yang membuat Eldi semakin mempercepat motor. Para pedagang di warung angkringan menutup bagian depan warung mereka dengan terpal transparan, jaga-jaga kalau nanti hujan lebat. Setelah ngebut, akhirnya Gina dan Eldi tiba di sekolah. Kita main di mana, Di? Lantai 3 aja, tempat tunggu si sosok perempuan itu. Oh, oke. Mereka kemudian naik ke lantai 3, masuk ke dalam kelas tempat Gina melihat sosok perempuan itu. Sebuah kertas karton berwarna putih digelar di atas meja. Boneka jelangkung dibaringkan di atas kertas tersebut. Pintu kelas ditutup. Gina dan Eldi duduk berhadapan. Boneka jelangkung itu digenggam oleh Gina. Eldi kemudian merapalkan mantra jelangkung yang ia dapat dari internet. Sluku batok ela elo, si Romo menyang Solo, oleh payung muto, mak jentit lo obah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tepat setelah Eldi membaca mantra, lampu kelas itu padam. Eldi celengukan. Ia merogoh smartphone-nya. Sial, benda itu malah ketinggalan di dalam bagasi motor. Anehnya, Gina yang duduk di hadapannya tidak bersuara sedikit pun walau lampu padam. Gina. Tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Gina terlihat melotot ke arah Eldi. Anjir, Gin! Lampu mati kembali dan saat menyala, Gina tiba-tiba hilang. Eldi panik. Ia berteriak memanggil Gina. Tepat di atas karton terdapat sebuah tulisan. Eldi memperhatikan pesan di atas kertas tersebut. Sempurnakan aku. Eldi menengok keluar jendela. Eldi melihat di halaman belakang sekolah. Gina jongkok sambil mengeruk-ngeruk tanah. Eldi kemudian turun untuk menghampiri temannya. Sesampainya di bawah, Eldi menahan tubuh Gina agar berhenti mengeruk-ngeruk tanah. Kulit jemarinya Gina terkelupas hingga berdarah. Sesaat kemudian, tubuh Gina ambruk, tapi ia masih bisa sadarkan diri. Keringat membasahi bajunya. Nafas Eldi ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya. Entah pada ayunan keberapa, cangkulnya menghantam sebuah tengkorak manusia. Eldi terkejut. Ia harus memberitahu Pak Gini. Besoknya sekolah ramai. Polisi berdatangan. Awak media berkumpul ingin meliput penemuan kerangka manusia di halaman belakang sekolah. Kerangka itu diduga milik Feli yang hilang 10 tahun lalu. Kedua orang tua Feli pun datang ke sekolah. Mereka menangis melihat kerangka manusia itu. Kalau memang benar milik Feli, sungguh kejam pelakunya. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA menyebutkan kalau kerangka itu adalah benar milik Feli. Sebuah kosan kecil, dinding dan lantainya terbuat dari triplek usang. Banyak tikus-tikus besar berkeliaran kalau malam. Kecoa merayap dari sudut ke sudut lainnya. Kosan murah di tengah kota Jakarta yang sebenarnya tidak layak jadi tempat tinggal manusia. Tapi di sanalah Asep sekarang tinggal, si pembunuh Feli. Sekarang di usianya yang semakin tua, ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Di sudut kosannya terdapat sebuah jimat. Semenjak pembunuhan yang ia lakukan 10 tahun lalu, ia sering dihantui oleh roh Feli, juga rohnya Cokro. Jimat itulah yang menjadi pelindungnya selama bertahun-tahun. Dulu,
Seminggu setelah kematian Feli dan Cokro, ia selalu dihantui roh mereka berdua hingga akhirnya Asep mengundurkan diri dari sekolah itu. Pembunuhan yang dilakukannya sangat bersih hingga polisi tidak bisa mengungkap kalau Asep adalah pelakunya. Mereka menyatakan kalau Feli hilang, sedangkan keluarga Feli sudah menganggap anaknya mati. Bahkan mereka telah mengadakan pemakaman tanpa jenazah demi menghormati Feli. Asep kemudian membuka pintu kosnya. Daun pintu itu sudah penuh dengan coretan spidol. Di dalam kosan Asep hanya ada kasur apek, bantal bau tengik, dan kipas angin butut. Ia membaringkan badan di atas kasurnya. Sesaat kemudian, sebuah jimat yang ia letakkan di sudut kamarnya ini bergetar. Jimat yang berbentuk bulat dan terbuat dari kayu itu berputar dan lalu terbakar. Asep panik. Ia menuangkan air dalam botolnya pada jimat itu. Bahaya ini, gumamnya. Kata dukun yang memberikan jimat, kalau suatu saat jimat itu terbakar, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Jimat itu ia beli 10 tahun lalu dan baru terbakar sekarang. Ia tidak tahu apakah si dukun masih hidup atau tidak. Sudah lama sekali ia tidak mengunjungi dukun itu. Kantuk menggelayuti kedua mata Asep. Ia sangat lelah karena seharian bertugas. Matanya perlahan terpejam. Tengah malam ia mengalami mimpi buruk, seperti ada seseorang yang menikam punggungnya berkali-kali dengan sebuah pisau. Asep tergagap bangun dari tidurnya. Badannya penuh keringat. Ruang kosnya sangat gelap dan pengap. Saat ia bangun, listrik malah padam. Asep berdecak kesal. Tangannya meraba-raba HP jadul. Kemudian nyalakanlah senter pada HP tersebut. Ia mencari tas tempatnya menaruh lilin. Namun, saat sedang merogoh tas itu, ia mendengar langkah kaki dari luar. Awalnya Asep tidak mempedulikan suara itu. Ia mengira pasti itu adalah langkah kaki tetangga kos. Sialnya, semakin didiamkan, langkah kaki seperti sengaja berhenti di depan pintu kosannya, lalu menghentak-hentakan kaki dengan keras, sangat mengganggu. Siapa sih bang? Pergi nggak lo? Asep ngamuk. Suara langkah kaki itu berhenti. Sumbu lilin disulut, cahayanya menerangi ruangan. Asep kembali berbaring di atas kasurnya. Tapi suara hentakan kaki itu terdengar kembali. Lantai yang terbuat dari kayu dan triplek membuat hentakan kaki bersuara keras dan mengganggu. Dengan perasaan kesal, ia bangkit lalu membuka pintu kosan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Asep mengerutkan dahi, menengok ke sekeliling. Sekiranya 3 meter di sebelah kanan pintu, berdiri seorang laki-laki membelakangi Asep. Woi, siapa lo? Tidak ada jawaban. Woi, dengar gak gue ngomong? Asep mendekat, kemudian menyentuh bahi lelaki tersebut. Dan betapa terkejutnya Asep ketika lelaki itu menoleh ke arahnya. Wajah lelaki itu menyerupai wajah Asep. Ia tersenyum dan berkata, "Mati." Asep lari ke kamarnya dan menutup pintu. Napasnya ngos-ngosan. Ia sangat ketakutan dengan apa yang ia lihat. Baru kali ini ia mendapati seorang lelaki dengan wajah yang menyerupai dirinya sendiri. Ia yakin yang barusan adalah rohnya Cokro, lelaki yang pernah ia fitnah. Dari dulu Asep tahu Cokro mati penasaran. Besok Asep akan mencari jimat lagi untuk melawan makhluk gaib tersebut. Kira-kira setelah jenazah Feli ditemukan, sekolahnya akan aman dan damai. Tidak ada akan lagi siswa yang bunuh diri. Namun, dugaannya salah. Selepas jam sekolah, semua siswa dan guru berkerumun di halaman sekolah. Mereka mendongak ke atas. Ada seorang siswa lelaki, namanya Reza, terlihat sedang berdiri di atas atap gedung lantai 3. Mungkin dia naik ke sana lewat plafon kelasnya. Reza berdiri sambil melakukan gerakan senam, kadang berjongkok, membungkuk, lalu berdiri merentangkan tangan. Gerakan itu ia lakukan dengan perlahan. Reza, turun! Reza, turun! Reza! Reza, turun, nak! Teriak Pak Gimin, ibunya Reza sambil terisak. Bapaknya Reza dan beberapa guru lainnya sudah lebih dulu naik ke lantai 3 untuk penyelamatan. Bapaknya Reza berhasil naik ke atap melalui plafon yang sudah dibongkar anaknya. Tapi tidak sempat ia menghampiri anaknya. Reza sudah loncat dari atas gedung tersebut dan tewas dengan mengenaskan. Dari kejadian tersebut, Gina yakin kalau masih ada sebuah misteri yang belum selesai di sekolahnya. Anehnya, Vika dan Reza sama-sama melakukan gerakan senam sebelum mereka mati.
ada apa sebenarnya dengan Senam? Sepanjang perjalanan pulang, Gina terus berpikir keras untuk memecahkan misteri yang masih mengganjal. Vika dan Rizal melakukan gerakan senam sebelum mereka meninggal. Apa dulu ada guru senam yang tersakiti di sekolah kita ya? Mungkin kita bisa tanyakan lagi ke Pak Gimin, Gin. Ya sudah, besok kita menghadap Pak Gimin lagi. Sementara itu, jauh dari kota Jakarta, Asep mendatangi sebuah kampung tempat tinggal dukun yang pernah memberinya sebuah jimat. Sayangnya, saat Asep tiba di rumah dukun itu, si dukun sudah meninggal setahun yang lalu. Ia hanya bertemu dengan anak dan istrinya. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya sama bapak saya? Tanya Satip. Asep dipersilakan masuk ke dalam rumah panggung tersebut. Asep menceritakan tentang makhluk gaib yang mulai mengganggunya. Satip pun mengangguk. Yang ganggu Pak Asep itu rohnya Cokro. Seketika Asep terkejut. Dari mana Satip tahu tentang Cokro? Pastilah orang ini sesakti dengan bapaknya, pikir Asep. Kamu bisa bantu saya? Bisik Asep. Kau mau fitnahnya kan? Asep mendekat, ia meminta agar Satip tutup mulut. Dari mana kau tahu semuanya? Jin peliharaanku yang membisiki di telinga, kata Satip dengan nada tenang. Aku bisa membantumu. Satip berdiri kemudian masuk ke dalam kamarnya. Saat muncul lagi, di tangannya ada sebuah golok. Kau tancapkan golok ini di atas kuburan Cokro. Aku jamin, dia tidak akan lagi mengganggumu. Dan jangan sampai golok ini tercabut dari kuburannya. Kalau tercabut, dia akan mengganggumu lagi, atau bahkan membunuhmu. Atas saran Satip itulah, Asep berangkat ke kuburan Cokro yang berlokasi di Jakarta. Golok itu ia tancapkan di atas kuburan. Akhirnya, ia merasa tenang karena memang tidak ada lagi roh Cokro yang menghantuinya. Namun setiap hari, ia harus memastikan kalau golok itu tetap tertancap di kuburan Cokro agar tidak ada orang yang mencabut golok itu. Asep membungkusnya dengan kain putih lalu ditimbun dengan sebuah batu agar tidak terlihat orang. Di ruang kepala sekolah, Gina dan Eldi duduk. Mereka ingin mendengar informasi dari Pak Gimin. Dulu bapak sendiri yang menjadi guru olahraga sekaligus memimpin senam setiap Rabu, jelas Pak Gimin. Oh, begitu ya Pak, timbal Gina. Aduh, bapak hampir lupa. Cokro, ya, tukang bersih-bersih itu. Dia sangat terobsesi dengan senam. Setiap Rabu pagi, dia rutin ikut senam di belakang barisan siswa. Pak, bapak yakin kalau pembunuh Feli adalah Cokro? Tanya Eldi. Bapak pernah bilang kalau Cokro belum sempat diperiksa polisi, tapi sudah meninggal dikeroyok siswa, ujar Gina. Bapak sendiri tidak yakin kalau Cokro pelakunya, tapi kasus itu sama sekali tidak pernah diungkap sampai sekarang, jelas Pak Gimin. Pak, saya yakin kalau kematian siswa di sekolah kita itu karena roh Cokro yang marah. Dia dituduh dan dibunuh begitu saja. Siapa tahu Cokro bukan pelakunya. Gina mengeluarkan kegelisahannya selama ini. Sudahlah Gina, Eldi, kalian masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Gina menanyakan lokasi makam Cokro pada Pak Gimin. Ia ingin berziarah dan meminta maaf mewakili semua siswa SMA Setia Bakti. Dengan harapan Cokro tidak lagi mengganggu siswa di sekolahnya. Di samping kuburan, Gina dan Eldi berdoa dengan khidmat. Mereka pun meminta maaf atas semua kesalahan masa lalu yang pernah terjadi. Gina yakin kalau Cokro ini adalah orang baik dan hanya menjadi korban fitnah. Entah siapa pelakunya sebenarnya, Gina tidak tahu. Tapi firasatnya sangat kuat kalau Cokro ini tidak membunuh siapapun. Gin, lihat deh, ada benda apa ini? Eldi melihat sebuah benda yang mencurigakan tertancap di atas kuburan Cokro. Ia mengangkat sebuah batu yang menimbun benda tersebut. Cabut Di. Wah, ini si golok. Ngapain orang nacepin golok di sini ya? Buang saja Di, mungkin orang iseng, kata Gina. Eldi membuang golok itu setelah selesai berdoa. Mereka menaburkan bunga dan bergegas pulang. Malamnya, Asep kembali bermimpi buruk. Ia dikejar-kejar Cokro yang membawa pisau di tangannya. Setelah berlari dengan sekuat tenaga, Cokro berhasil mengejarnya dan menikam punggung Asep berkali-kali dengan pisau itu. Asep tergeragap bangun, nafasnya terengah-engah, keringat bercucuran. Dengan tangan bergetar, ia mengambil botol air minum. Tiba-tiba, ekor matanya melihat secari kertas di samping tempat tidur. Kertas itu bertuliskan, "Kau harus diadili." Tidak lama setelah itu, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya. Siapa sih? Dengan kesal, Asep membuka pintu. Seperti ada sesuatu yang menabrak di wajahnya.
Asep langsung hilang kendali. Ia berjalan perlahan keluar kamar kos, masuk ke jalan raya, hingga akhirnya tiba di sebuah rel kereta api. Seperti ada yang mengendalikannya, ia berdiri di atas rel itu. Sebuah kereta melaju dengan sangat kencang dari arah barat. Beberapa kali masinis sudah membunyikan klakson, tapi Asep tetap berdiri di sana. Dan kereta itu menabrak tubuh Asep hingga terpotong-potong. Ia mati dengan mengenaskan. Banyak media yang meliputi kematiannya. Mereka menduga kalau Asep mati bunuh diri. Setelah Gina dan Eldi berziarah ke makam Cokro, tidak ada lagi siswa yang mati bunuh diri di SMA Setia Bakti. Barangkali permintaan maaf Gina diterima oleh Cokro. Sekolah itu sekarang aman, damai, dan tentram. Akhirnya, ada juga yang mau melamar menjadi satpam di sana. Pos yang dulu jadi tempat pembunuhan Feli direnovasi dan diperluas. Sementara itu, Gina dan Eldi lulus dengan hasil yang memuaskan. Tahun ajaran pun ditutup dengan sukacita. Semua siswa SMA Setia Bakti merencanakan liburan mereka masing-masing.